Oke. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, kita 2 minggu yang lalu ya, jadi minggu kedua dan ketiga, kita belajar tentang larutan ideal, ya, larutan ideal. Nah, sekarang kita masuk ke larutan non ideal. Nah, larutan non ideal ini dibagi menjadi 2 bagian ya, 2 kali pertemuan gitu ya. Nah, jadi minggu bagian pertama ini kita mau mencoba mengerti sebenarnya apa perbedaan antara larutan non ideal dan larutan ideal, gitu ya. Nah, kalau kita definisikan secara simpel ya, secara gampang, berarti larutan non ideal ini kan larutan yang tidak mematuhi aturan untuk larutan ideal, ya kan? Ya tentunya karena dia non ideal. Nah, kalau minggu lalu kita belajar larutan ideal itu apa definisinya? Larutan ideal itu apa definisinya? Apa definisinya larutan ideal? Halo? Apa definisinya larutan ideal? Nggak ada yang hadir ini pendidikan kimia 20E ini ya? Kenapa videonya mati semua? Apa definisi larutan ideal? Halo? Oke, ya. Saya kayak gini. Definisi larutan ideal adalah larutan yang terbentuk dari tekanan uap suatu larutan mengikuti hukum Henry-nya. Kenapa? Mengikuti hukum Henry-nya, Mem. Jadi seperti apa itu? Apa definisinya? Apa definisi larutan ideal itu? Hukum Henry seperti apa? Hanya hukum Henry aja kalau larutan ideal. Coba. Hukum Henry aja. Hukum Raoult juga, Mem. Hukum Raoult juga. Nah, jadi apa definisinya larutan ideal itu? Ini kan tadi larutan non ideal, berarti kan dia tidak mematuhi larutan ideal. Nah, apa aturannya dalam larutan ideal itu rupanya? Biar kita tahu bagaimana sebenarnya larutan non ideal itu. Nah, jadi apa aturan dari bahwa suatu larutan itu adalah ideal atau tidak? Larutan ideal itu adalah larutan yang persamaannya sama dengan hukum Raoult, mengikuti aturan hukum Raoult. Oke, larutan hukum Raoult dan hukum Henry, 2 ya. Nah, tapi aturan yang lebih mendetailnya apa? Saya sebenarnya udah tulis di sini. Nah, ini apa? Bahwa kalau larutan ideal itu ya, interaksi antar molekul adalah identik. Ya. Jadi interaksi antar molekul itu adalah identik. Nah, itulah yang kita sebut sebagai larutan ideal. Makanya nggak ada larutan yang ideal pada semua kondisi. Karena kalau misalnya ada larutan, ya nggak mungkin sebenarnya antar molekulnya identik. Nah, jadi makanya di sini yang perlu kalian ingat, interaksi antar molekul itu adalah identik
itu adalah larutan ideal. Nah, berarti kalau non ideal itu berarti interaksi antar molekulnya itu tidak identik. Ada pengaruh interaksi antar molekul untuk mempelajari karakteristik dari larutan non ideal. Ya, nah sekarang berarti di sini kita lihat larutan ideal itu ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, tidak ada gaya yang bekerja antar komponen. Ya, tidak ada gaya yang bekerja antar komponen. Nah, berarti yang kedua, kalau larutan ideal ini gaya van der Waals atau gaya Coulomb itu tidak diperhitungkan. Ya, nah kalau menurut asumsi, ya berarti yang kalau kondisi 1-2 ini hanya bisa terjadi kalau larutannya sangat encer. Begitu larutannya itu konsentrasinya tinggi, kondisi 1 dan 2 ini tidak bisa kita asumsikan. Ya. Karena kalau misalnya larutan encer kan berarti zat terlarutnya itu dia nggak banyak kan. Jadi berarti hanya molekul yang sejenis aja yang banyak, yaitu si pelarutnya. Nah, jadi makanya di sini larutan ideal ini asumsinya hanya berlaku pada larutan yang encer. Kita kalau belajar online pun jangan kalian nggak aktif ya. Nah, kalian nanti kalau misalnya kalian tidak aktif ya, kebanyakan matikan video, nah nanti saya otomatis tugas rutin kalian 0 ya. Saya nggak suka itu. Ya, harus kalian biasakan sopan. Nah, nyalakan video, tunjukkan kalian serius. Ketika saya bertanya, jawab. Nah, gitu ya. Jadi mulai sekarang tugas rutin itu kalian kan tahu. Tugas rutin kehadiran. Nah, berarti kehadiran itu saya lihat kalian aktif di online kelas. Ya. Nah, kalau kalian nggak aktif di online kelas, ya bagaimana saya bisa menilai kehadiran, keaktifan kalian? Itu 10% loh dari nilai total kalian. Kalau misal kalian antara C dan B, 10% itu besar itu. Ya. Jadi saya kurang suka kalau kalian nggak aktif. Kalian matikan video, ya kalian bilang nanti paket saya, jaringan apa segala. Lah saya usahakan balik dari kampus ke rumah supaya jaringan saya bisa bagus. Ya, kalian kira ongkos sekarang mahal kan, BBM naik kan? Nah, jadi coba saling mengerti. Saya tahu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau kalian ke kampus, benar nggak? Ya, maksudnya jangan dianggap gampang semua ya. Harus juga kalian serius. Nah, bagaimana kalian nanti kalau sesudah lulus kalau kayak gini? Ya, tunjukkan keseriusan kalian. Oke? Nah, baru sekarang kita lihat konsep larutan non ideal. Nah, kalau kita bisa lihat di sini bahwa kalau tadi ya kalau ideal itu dia hanya berlaku kepada yang encer, larutan yang encer. Berarti konsentrasinya rendah. Nah, begitu konsentrasinya tinggi, konsep larutan non ideal yang berlaku. Kenapa? Karena begitu konsentrasi tinggi, di sini tuh berbagai gaya itu bekerja pada campuran itu. Nah, kita lihat kan tadi di definisinya bahwa kalau larutan ideal itu tidak ada gaya yang bekerja antar molekul. Tidak ada gaya van der Waals atau gaya Coulomb. Nah, tapi begitu dia encer, dia tinggi konsentrasinya, berarti semua gaya itu bekerja. Nah, berarti kalau ada gaya van der Waals, ada gaya London namanya, ada London force ya, baru ada ikatan hidrogen katanya, itu semua dia bekerja ya. Nah, makanya kalau kita punya larutan non ideal itu dia itu sulit diprediksi. Makanya kita belajar yang pertama larutan ideal. Nah,
Karena begitu semua gaya bekerja, sangat-sangat sulit untuk memprediksinya. Oke. Nah, sekarang kita mau bertanya lagi. Jadi kalau kita punya larutan non ideal, ya, bagaimana kita mengidentifikasinya? Jadi larutan non ideal itu diidentifikasi dengan kita menentukan kekuatan dan spesifik dari gaya antar molekul. Ya, jadi kalau minggu lalu kita belajar proses kita mengerti larutan ideal itu dengan melihat hukum Raoult dengan hukum Henry, ya kan? Tapi begitu kita ke non ideal, kita lihat di sini gaya, kekuatan gaya atau spesifik gaya yang berlaku, gaya antar molekul yang berlaku. Oke. Jadi bagaimana sebenarnya terjadi larutan non ideal itu? Larutan non ideal ini bisa terjadi dengan dua cara. Ya, pertama itu kalau gaya antar molekul antara molekul terlarut dan pelarut kurang kuat dibandingkan dengan gaya antar molekul yang sejenis, ya, atau dari tipe yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gaya antar molekul, ya, antara molekul yang berbeda lebih besar dari antar molekul yang serupa. Ya. Jadi maksudnya di sini yang pertama ini gaya antar molekul zat terlarut dengan pelarut lebih kuat dibandingkan gaya antar molekulnya zat terlarut atau antar molekulnya pelarut. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya antar molekul yang berbeda lebih besar daripada gaya antar molekul yang serupa. Ya, jadi ini dua hal bagaimana solusi non ideal itu dapat terjadi. Oke. Nah, sekarang ini ilustrasinya kan. Saya ada ambil gambar dari internet. Yang ini kan adalah air. Ya kan? Air itu kita anggap sebagai pelarut ya, karena banyak larutan itu dilarutkan dengan air. Nah, baru yang kedua ini adalah secangkir kopi. Nah, secangkir kopi ini adalah campuran antara air sebagai pelarutnya, baru yang komponennya yang lain adalah gula, ya, baru ada lagi kopinya sendiri, nah baru ada krim, ya, berarti pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah bubuk kopi, gula, dan krim. Nah, makanya dia warnanya agak-agak krim gitu, krem ya. Nah, sementara kalau air ini, ya kan, atau udara, nah yang komponen utamanya itu air, nah, atau misalnya kalau udara komponen utamanya adalah udara, tapi misalnya komponen minornya adalah misalnya karbon dioksida, ya, atau dalam air ini kan kadang-kadang ada karbon dioksida, ya kan, atau ada nitrogen, ya. Nah, itulah contoh ilustrasi antara pelarut dan zat terlarut. Oke. Nah, jadi dua minggu yang lalu kita belajar kan bahwa ada hukum Raoult dan hukum Henry. Nah, ternyata kalau kita belajar larutan non ideal ini, ya, hukum Raoult dan hukum Henry ini tidak bisa dipakai untuk menghitung. Ya, kenapa? Karena pada larutan non ideal ini gaya antar molekul itu sering berfluktuasi dia. Ya, sering berfluktuasi. Dia nggak bisa, makanya kalau kita selalu kalau asumsi larutan ideal bahwa interaksi antar molekulnya itu adalah identik. Nah, tapi kalau misalnya larutan non ideal, interaksi antar molekulnya itu berfluktuasi. Kalau misalnya
tiba-tiba temperaturnya diturunkan, beda interaksi antar molekulnya kita bandingkan dengan misalnya kalau temperaturnya dinaikkan, ya. Bergantung kepada waktu dia. Berbeda waktu, gaya antar molekulnya itu juga berbeda. Sekarang kita lihat, mengingat kembali. Kalau larutan ideal, hukum Raoult itu kita ingat dia ada hubungan dengan tekanan uap, ya. Tekanan uap pelarut sebanding dengan fraksi molnya kalau kita punya ada larutan. Nah, sementara hukum Henry ini, ya, dia tidak berbicara tekanan uap, tetapi tekanan parsial. Nah, jadi menurut hukum Henry, tekanan parsial gas sebanding dengan fraksi molnya. Ya, jadi hukum Raoult ini biasanya untuk larutan yang berarti cairan gitu ya. Nah, hukum Henry ini biasanya untuk gas. Nah, makanya untuk hukum Henry yang kita pakai adalah tekanan parsial. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Mem. Oke, nah sekarang berarti kan hukum Raoult dengan hukum Henry ini mengasumsikan tidak ada interaksi antar molekul. Nah, karena itu makanya tidak dapat digunakan untuk campuran nyata. Otomatis rumus matematika yang 2 minggu lalu kita pelajarin itu tidak akan berlaku. Ya. Nah, berarti kalau untuk larutan non ideal, gaya antar molekul itu harus diperhitungkan. Ya, jadi kan ingat nggak kalian minggu lalu kan ketika kita belajar hukum Henry ada grafik, ya kan? Grafik itu bagaimana? Dia larutan ideal itu terletak di antara hukum Henry dengan hukum Raoult, ya. Ini Pedro kenapa sih ganti-ganti aja itu ya? Backgroundnya dari tadi ketawa-ketawa terus. Ini kelas ya, bukan untuk tempat bermain. Nah, ketawa lagi kamu. Kalau saya catat nama kamu sekarang, jadi saya buat kamu 0 ya. Kalian udah tingkat 3 loh. Udah mau lulus, tahun depan udah sempro. Tapi kalau kayak gini sikapnya kayak mana kayak gini? Boleh bermain, waktu bermain. Waktu kelas, belajar. Ya, saya catat nama kamu ya, Pedro. Dulu radiokimia memang A semua, terlalu baik Pak Riki itu. Sebenarnya nggak layak A. Oke, nah sekarang kita mau lihat lagi keadaan yang menyebabkan larutan non-ideal. Nah, berarti larutan non-ideal itu terbentuk ketika gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda lebih lemah dibandingkan antara dua molekul yang serupa. Ya, inilah larutan non-ideal. Nah, berarti kalau begitu kita mulai belajar tentang pencampuran gitu ya, pencampuran. Nah, ini ada disebut larutan heterogen. Berarti kalau larutan heterogen itu dia non mixing, berarti tidak bercampur ya. Nah, jadi pada larutan non ideal ini ada kemungkinan larutan heterogen itu
terjadi. Larutan yang dia masih kelihatan komponen masing-masing komponen gitu ya. Kan beda kalau misalnya air gula gitu ya atau air garam ya, larutan garam atau larutan gula. Kalau kita campurkan ya kan, dia benar-benar tercampur ya. Tapi kalau ada juga beberapa larutan, dia ini kita sebut sebagai larutan heterogen ya atau non mixing. Nah, oke. Nah, sekarang ada proses endotermik. Nah, apa yang kalian ketahui tentang proses endotermik ini? Proses endotermik itu bagaimana biasanya? Kalau dalam, misalnya kalau kalian melakukan eksperimen di lab. Nah, kalian udah melakukan eksperimen belum di lab? Nah, bagaimana biasanya reaksi itu disebut sebagai reaksi endotermik? Apa bedanya dengan reaksi eksotermik? Kalau reaksi endotermik, Mem, dia menyerap panas. Kalau eksotermik dia ini melepaskan panas, Mem. Oke, jadi endotermik dia menyerap panas, eksotermik dia menghasilkan panas. Nah, berarti kalau misalnya di lab reaksi endotermik itu bagaimana? Berarti misalnya kita harus memanaskan, ya kita berarti harus memanaskan si reaksi tersebut agar reaksinya bisa berjalan, gitu ya. Tapi kalau reaksi eksotermik bagaimana contohnya kalau kita terjadi di lab? Ada nggak pernah misalnya kalian mencampurkan dua komponen, tiba-tiba tanpa kalian panaskan, tapi kalian pegang beaker kalian itu panas dia? Ada nggak pernah seperti itu kejadian kalian alami? Nah, itulah reaksi eksotermik. Jadi kalian mencampurkan, baru kalian proses mencampurkan aja gitu ya. Nah, ketika sudah mulai tercampur malah si beaker kalian itu panas ya, si test tube kalian itu dia jadi panas. Nah, jadi makanya di sini ya, kalau reaksi proses endotermik itu entalpi larutannya itu lebih besar dari komponen larutan murni. Ya. Jadi kalau seperti itu panas diserap supaya apa? Supaya reaksi bisa bergerak ke arah produk. Nah, ke arah depan itu ke arah produk. Nah, itu adalah proses endotermik. Nah, contohnya ini ada. Kita punya karbon disulfida. Ya. Baru kita punya aseton. Nah, karbon disulfida itu apa senyawa kimianya? Karbon disulfida. Berarti ada karbonnya, baru ada sulfurnya. Tapi kalau di itu berarti sulfidanya ada berapa? Sulfurnya ada berapa? CS2 yang Ada 2. Mem. Nah, berarti karbon disulfida ini CS2 ya. Tulisannya biasanya selalu CS2, karbon disulfida. Nah, karbon disulfida ini kita sebut sebagai larutan yang nonpolar. Senyawa yang nonpolar. Nah, berarti karena dia nonpolar, yang ada itu adalah namanya gaya dispersi London untuk gaya antar molekulnya. Nah, gaya dispersi London ini merupakan gaya yang lemah, dikategorikan lemah. Ya, lemah dia. Kalau kita bandingkan dengan misalnya contohnya ikatan hidrogen kah atau enggak interaksi kolom kah, ya kan? Jadi itu yang paling lemah, gaya dispersi London ini. Jadi dia gampang dihentikan interaksinya karena dia lemah. Nah, kita lihat lagi aseton. Aseton bagaimana senyawa kimianya? C3H6O, Mem. Ah?
Gimana? Gimana aseton? C3H6O. C3H6. Oh, C3H6. C3AH6O ya. Oke. Nah, itu aseton. Nah, aseton itu dia bersifat polar. Ya. Kenapa dia bersifat polar? Karena antara C dengan O itu kan si C itu dianggap parsial positif. Nah, si oksigen itu dianggap parsial negatif. Nah, makanya dia bersifat polar. Nah, karena dia bersifat polar, dia memiliki gaya dipol-dipol namanya. Ya, makanya dipol itu kan berarti satu dia ada parsial positif, nah, satu dia ada parsial negatif ya. Nah, kalau dibandingkan gaya dipol-dipol ini dengan gaya dispersi London, nah gaya dipol-dipol ini adalah gaya yang sangat kuat. Nah, karena dia gaya yang sangat kuat, berarti kita agak susah mengganggu interaksi gaya dipol-dipol ini. Ya. Nah, ini kita lihat dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi dari definisinya. Definisi larutan larutan non ideal itu kalau misalnya gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda ya lebih lemah daripada di antara kedua molekul yang serupa. Ya, seperti itu definisinya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita campur karbon disulfida dengan aseton ini. Ya, bagaimana kalau kita campur? Nah, satu dia non-polar, satu dia polar, ya kan? Apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah di sini bahwa interaksinya itu jadi unik kan? Karena satu dia gaya dispersi, ya, satu dia gaya yang merupakan dipol-dipol. Nah, gaya yang CS2 itu tidak sekuat kalau antara si molekul aseton, tunggu dulu ya, biar kalian mengerti. Nah, berarti gaya induksi itu tidak sekuat interaksi antara dipol-dipol antara molekul aseton dengan zat murni. Berarti antara si CS2 dengan aseton kan ada gaya antar molekulnya juga. Nah, gaya antar molekuler antara CS2 dengan aseton itu lebih lemah dibandingkan antara molekul aseton dan molekul aseton. Karena molekul aseton dan molekul aseton ini kita ketahui dia memiliki gaya dipol-dipol yang sangat kuat. Nah, jadi makanya kalau kita punya campuran karbon disulfida dengan aseton, kita sebutkan sebagai larutan non ideal. Ya, jadi makanya kalian lihat lagi di sini definisinya. Nah, definisinya tadi apa larutan non ideal? Bahwa antara molekul yang berbeda, gaya antar molekul yang berbeda, gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda lebih lemah daripada di antara molekul yang serupa. Nah, kalau dalam hal ini kan berarti kita punya satu CS2, karbon disulfida, satu aseton. Nah, aseton ini sangat kuat antar molekulnya. Jadi kalau kita campur si CS2 dengan aseton ini, antara CS2 dengan aseton ini lemah dia interaksinya karena satu itu non-polar, satu polar. Ya kan? Nah, akibatnya karena antar aseton yang lebih kuat, nah kita sebutlah ini sebagai larutan non-ideal. Udah ngerti kan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Mem. Tidak ada, Mem. Nah ya, oke. Nah, sekarang ada situasi kedua. Ya.
situasi kedua larutan non ideal ini. Nah, berarti bagaimana kalau misalnya gaya antar molekulnya berbeda, gaya antar molekul berbeda lebih besar dari gaya antar molekul yang serupa. Nah, inilah yang akan terjadi proses larutan endotermik. Ya, endotermik. Berarti energi dilepaskan dalam bentuk panas, ya kan? Tunggu dulu. Yakin ini endotermik, saya cek dulu ya. Oh, eksotermik. Nah, eksotermik saya salah ketik. Eksotermik ya. Nah. Eksotermik. Jadi energi dilepaskan dalam bentuk panas. Nah, tadi kan saya bilang kan kalau eksotermik itu dia kalian misalnya mencampurkan dua hal ya kan. Nah, ada panasnya. Nah, disitulah larutan itulah proses eksotermik. Nah, contohnya ini berarti adalah aseton dengan kloroform. Ya, aseton dengan kloroform. Jadi kalau ini dia lebih ke endotermik ya, karena kan kalau kita campur dia nggak ada gitu panas yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya kita mencampurkan aseton dengan kloroform ya, akan dia panas. Kenapa seperti ini? Karena aseton ini dia apa kita sebut tadi? Aseton tadi apa? Apa gaya antar molekulnya kuat? Dipol. Gaya dipol-dipol, dan selain itu dia apakah dia non polar atau polar? Polar. Nah, bagaimana dengan kloroform? Kloroform itu apa? Polar atau non polar? Kloroform. Kloroform itu polar atau non polar? Non-polar. Yakin? Non-polar. Kenapa non polar? Kenapa dia non polar kalian sebut? Apa rumusnya si ini? Momen dipolnya mungkin ya, Mem. Apa rumusnya si kloroform ini? CHCl3. CHCl3. Mungkin CHCl3 itu non polar. Apa definisi polar dan non polar ini? Nah, kalian harus ingat lagi. Udah ngambil ikatan kimia belum kalian? Hah? Kalau kloroform itu dia adalah polar ya. Karena C, saya bilang kemarin C apa tadi sebelumnya? C adalah dia parsial positif. Nah, Cl adalah parsial negatif. Ya. Nah, karena dia ada dipol, ya kan? Berarti dia adalah non polar ya. Dia adalah polar, oke? Nah, jadi kalian perlu pelajarin ini ya. Berarti kalian belum tahu bagaimana polar, bagaimana non polar. Nah, kalau saya bilang metana, polar atau non polar? Polar atau non polar? Metana. Non ya, Mem. Non polar ya. Metana itu adalah non polar ya. Jadi ingat aja kalau misalnya ada dia satu parsial positif, satu parsial negatif, itu non polar, itu polar ya. Karena dia berarti ada dipolnya gitu ya. Nah, jadi pelajari lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk ke koefisien aktivitas. Nah, koefisien aktivitas ini biasanya berkaitan dengan konsentrasi aktif senyawa yang mau kita pelajari. Ya. Nah, ini lambangnya adalah gamma seperti ini ya. Nah, dia tidak ada satuannya. Tidak ada satuan, ya. Nah, biasanya ini kita mau mempelajari bagaimana karakteristik campuran yang tidak ideal.
Nah, karena dia ini tidak ada satuan, dia hampir seperti fraksi mol berarti ya. Nilainya antara 0 dan 1. Ya. Nilainya antara 0 dan 1. Oke, coba kalian pelajari dulu. Oke, kita lanjut. Seperti ini dia formulanya, ya. Berarti kalau kita punya koefisien aktivitas, ya, koefisien aktivitas itu merupakan rasio dari konsentrasi satu komponen dibanding dengan konsentrasi dia murni. Ya, jadi berarti konsentrasi sesudah dia di dalam suatu larutan dibandingkan dengan konsentrasi dia ketika murni. Ya, nah inilah kalau dia ideal. Nah, kalau dia non ideal ya atau nyata itu berarti koefisien aktivitas itu adalah sama dengan gamma, kan? Dikali konsentrasi satu komponen dibanding dengan konsentrasi si komponen itu saat murni. Ya. Nah, berarti si gamma inilah koefisien aktivitasnya. Ya, koefisien aktivitasnya. Jadi dia dalam bentuk rasio. Nah, sekarang problemnya adalah apa makna gamma ini kalau misalnya dia sama dengan 1? Apa maknanya kalau dia lebih kecil dari 1? Ya. Nah, apalagi maknanya kalau lebih besar dari 1? Ya. Coba kalian catat dulu ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kan bagaimana makna dari si gamma ini atau koefisien aktivitas. Nah, tadi kan nilainya antara 0 dan 1. Ternyata kalau dia sama dengan 1, ya kan? Nah, kita sebut bahwa dia tidak ada interaksi. Ya, tidak ada interaksi. Nah, sementara kalau lebih kecil dari 1, ya, lebih kecil dari 1, berarti dia kita sebut saling tarik-menarik, lebih kecil dari 1. Nah, sementara lebih besar dari 1 saling tolak-menolak. Ya. Nah, jadi inilah makna dari si gamma ini ya. Jadi kalau lebih kecil dari 1 dia saling tarik-menarik. Nah, lebih besar dari 1 dia saling tolak-menolak. Nah, sementara kalau dia sama dengan 1 dia tidak ada interaksi. Oke. Sekarang coba kalian baca ini, coba kalian kerjakan. Nanti saya kasih waktu 5 menit mengerjakan ini, coba ya. Jadi ada 5 soal. Nah, nanti saya tanya, coba kalian kerjakan dulu. Jadi ada 5 pertanyaan. 1, apa definisi larutan ideal, non ideal, ya kan? Nah, yang kedua, apa jenis larutan non ideal yang direpresentasikan melalui hukum Rolle, ya. Yang ketiga itu
larutan seperti apa yang akan membentuk campuran antara karbon disulfida dan aseton? Nah, terus jawabannya mengapa? Nah, sementara yang keempat itu bagaimana dengan campuran aseton dan kloroform? Nah, larutan seperti apa? Nah, yang terakhir itu yang kelima, apakah volume larutan non ideal merupakan penjumlahan dari volume, ya, volume dari masing-masing komponennya. Coba nanti saya kasih 5 menit. Nah, nanti kita jawab. Innoval. Oke, udah bisa. Apa definisi larutan non ideal tadi? Larutan non ideal. Larutan Dia non-ideal membuat ukuran lautan ideal. secara molekul tidak identik, sulit diprediksi. Tidak identik, yang berarti gaya antar molekulnya tidak identik, tidak sama, ya kan? Berarti larutan di mana kita harus menentukan bagaimana gaya antar molekulnya, gitu ya? Apakah antar molekul sesama pelarut, atau antar molekul zat terlarut, atau antar molekul pelarut dan zat terlarut, ya. Nah, yang kedua ini, apa jenis larutan non-ideal yang dapat direpresentasikan melalui hukum Rolle? Ada nggak larutan non-ideal yang bisa kita jelaskan memakai hukum Rolle? Tidak, Mem. Tidak ada ya, karena ingat bahwa ya kalau larutan non-ideal udah jelas harus
harus gaya antar molekul diperhitungkan. Nah, tapi kalau misalnya larutan kalau hukum Rolle kan berarti harus mengasumsikan gaya antar molekulnya itu identik. Jadi tidak ada larutan non ideal yang bisa kita pakai, yang bisa kita jelaskan memakai hukum Rolle. Nah, baru yang ketiga ini si karbon disolvida dengan aseton tadi dia membentuk larutan apa? Non ideal, Mem. Non ideal, Non Mem. ideal. Kenapa? Satu Karena bersifat polar, satu lagi non polar. Mem. Ya, satu polar, satu non polar. Nah, tapi kenapa? Kenapa disebut ini larutan non ideal? Tadi ingat kan, harus kita Interaksi kaitkan antara interaksi antara Molekul. interaksi antara dua jenis molekul yang lebih lemah dibanding antara molekul ya, jadi interaksi antara karbon disulfida dan aseton itu lebih lemah dibandingkan interaksi antara molekul aseton. Nah, jadi makanya kita sebutkan CS2 kita gabung dengan aseton itu kita sebut sebagai larutan yang non ideal. Nah, bagaimana kalau aseton dengan kloroform? Aseton dan kloroform? Kira-kira aseton ya kita campur dengan kloroform. Nah, antara aseton dan kloroform itu terjadi interaksi apa? Tulis lagi senyawa kimia. Aseton itu bagaimana senyawa kimianya? Nah, CHCl3 bagaimana senyawa kimianya? Nah, jadi kalau misalnya antara aseton dengan kloroform, interaksi apa yang mungkin terjadi? interaksi eksotermik. Bukan, itu kan proses ya. Tapi ini saya mau tanya interaksinya, interaksi antar molekulnya. Jadi harus kita bedakan kalau endotermik dengan eksotermik itu kan prosesnya, proses apa yang terjadi. Nah, sekarang saya mau tanya antara aseton dengan kloroform itu bagaimana interaksinya? Kalau saya bertanya interaksi, berarti yang saya tanyakan interaksi itu seperti kalau ikatan apa yang terjadi? Ikatan hidrogen kah? Gaya dipol-dipol kah? Atau gaya van der Waals kah? Yang mana yang terjadi? Yang mana yang terjadi? Ini ada oksigen kan di aseton. Sementara di sini ada hidrogen. Nah, bakal terjadi interaksi antara hidrogen dengan oksigen dari sini. Berarti kalau ada interaksi oksigen dari aseton dengan hidrogen dari kloroform, itu interaksi apa? Dipol, Mem. Bukan. Dia namanya interaksi apa? Ikatan apa? Ikatan hidrogen. Ya, itu namanya ikatan hidrogen. Oke. Jadi kalian harus ingat, ini ada oksigennya, ini ada hidrogennya. Berarti antara aseton dengan kloroform kalau dicampur, dia akan terjadi ikatan hidrogen. Nah, kalau ikatan hidrogen itu mana yang lebih kuat? Ikatan hidrogen atau gaya dipol-dipol? Ikatan hidrogen yang lebih kuat ya. Nah, karena itu berarti untuk yang 4 ini
Dia ideal atau non ideal? Non ideal ya. Tetap non ideal. Nah, tapi bedanya dengan nomor 3, kalau nomor 3 itu kan antar molekul aseton lebih kuat daripada CS2 dengan aseton. Nah, nomor 4 ini kebalikannya. Lebih kuat interaksi antara aseton dengan kloroform dibandingkan aseton dengan aseton atau kloroform dengan kloroform. Ya. Nah, jadi makanya kalau larutan non ideal itu kita harus lihatnya lebih detail lagi. Kita harus lihat dulu bagaimana komponen 1. Nah, bagaimana komponen 2. Nah, baru bagaimana interaksi antara komponen 1 dan komponen 2. Nah, baru makanya bisa kita jelaskan pertanyaan 3 dan pertanyaan 4 ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Apakah volume larutan non-ideal merupakan penjumlahan dari volume komponennya? Saya tambahkan ya. Saya kurang tulis di situ. Volume komponennya. Apa jawaban kalian di nomor 5 ini? Apakah volume larutan non-ideal merupakan penjumlahan dari volume komponennya? Bagaimana menurut kalian? Jadi kalau non ideal bisa nggak kita volume larutan non ideal itu bisa nggak kita jumlahkan gitu? Ingat tadi kan, kalau misalnya kita punya larutan ideal itu hukum Rolle dengan hukum Henry berlaku, ya. Tapi begitu kita masuk larutan non ideal, si hukum Henry dan hukum Rolle itu tidak berlaku, otomatis semua rumus-rumus matematika yang kita pelajari di minggu kedua dan ketiga itu tidak berlaku, ya. Nah, jadi makanya pertanyaan 5 ini jawabannya adalah tidak, ya, tidak. Nah, kalau untuk larutan ideal bisa kita buat begitu bahwa volume larutan ideal itu merupakan penjumlahan dari volume komponennya. Nah, tapi kalau untuk larutan non ideal itu tidak berlaku, ya. Nah, jadi inilah dia jawabannya, ya kan? Pertama itu ini tidak ada, ya kan? Nah, yang kedua tidak ada. Nah, yang ketiga ini adalah larutan non ideal, ya kan? Keempat juga larutan non ideal. Nah, yang kelima jawabannya tidak. Nah, kalau misalnya larutan ideal, nah pernyataannya itu akan benar. Namun untuk larutan yang non ideal, nah itu tidak bisa berlaku, ya. Oke? Nah, kita lanjut. Ngerti kan dari sini, dari latihan-latihan ini? Latihan-latihan ini gunanya supaya kalian semakin mengerti konsep-konsep yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, jadi harapan saya dengan kalian tadi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian jadinya lebih mengerti konsepnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas, ya. Nah, aktivitas ini berarti ukuran konsentrasi efektif dari suatu spesies dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, tadi kalian ingat kan kalau konsentrasinya encer, ya hukum Rolle itu bisa dipakai, ya. Tapi kalau misalnya dia sangat-sangat tinggi konsentrasinya atau pekat, nah berarti tidak bisa kita pakai. Nah, jadi makanya di sini yang kita pakai itu adalah potensial kimia untuk menentukan larutan non ideal. Jadi bisa aktivitas kimia, ya, bisa potensial kimia. Kan? Tadi kan kita pelajarin yang gamma itu, ya kan? Ada gamma itu kita sebut aktivitas juga, ya. Nah, tapi dia itu tidak ada satuannya. Nah, sekarang kita masuk ada juga
aktivitas, ya kan? Itu sama seperti gamma itu tadi juga. Nah, jadi aktivitas ini mirip dengan konsentrasi, ya. Jadi dia ukuran komposisi. Nah, kalau misalnya kondisinya encer atau juga pekat, ya. Jadi kalau dia misalnya kondisinya encer, kita bisa memakai konsentrasi. Tapi kalau misalnya kondisinya dia konsentrasinya tinggi, yang kita pakai itu adalah aktivitas, ya. Nah, ini berarti kalau untuk larutan pekat, ya kan, kita nggak bisa memakai konsentrasi, ya. Yang kita pakai itu adalah aktivitas. Nah, aktivitas itu berarti ini dia rumusnya. Jadi A sama dengan E pangkat mu dikurang mu 0 dibagi RT. Nah, A ini adalah aktivitas, ya. Mu adalah potensial kimia. Nah, satuannya adalah energi Gibbs per mol, ya kan? Nah, mu 0 ini adalah potensial kimia standar. Nah, sementara R dia konstanta gas, oke? T adalah suhu absolut. Nah, coba kalian catat dulu. Selesai nih? Belum? Oke. Nah, jadi ini kita tadi berbicara aktivitasnya, kita berbicara larutan, ya. Nah, larutan non ideal. Nah, kita ingat kan minggu lalu itu, 2 minggu yang lalu, larutan itu juga bisa gas, ya. Gas itu juga kita bisa sebut sebagai larutan. Nah, jadi kalau ini misalnya dia larutan yang merupakan larutan dalam bentuk cairan. Nah, kalau misalnya kita punya larutan ideal yang dalam bentuk gas, kita tidak pakai aktivitas. Yang kita pakai itu adalah fugasitas, ya. Nah, fugasitas itu, ya kan, kita menyatakan bahwa tekanan gas non ideal. Jadi kita mau mengkaitkan tekanan gas non ideal dengan tekanan gas yang ideal, ya. Jadi dari situ kita bisa
hitung gitu ya, bagaimana nilai fugasitasnya. Nah, jadi F ini adalah fugasitas. Nah, fugasitas untuk gas non-ideal. Jadi F merupakan tekanan efektif untuk gas non-ideal. Nah, sementara P ini adalah tekanan parsial atau tekanan untuk gas ideal. Nah, tanda psi ini ya, psi ini adalah koefisien fugasitas. Nah, jadi berarti fugasitas itu sama dengan koefisien fugasitas dikali tekanan untuk gas ideal. Nah, jadi fugasitas itu kita mau seperti mencari bagaimana rasionya antara tekanan gas ideal dengan tekanan gas non ideal. Ya. Oke, nah lanjut ya. Nah, jadi kalau ada catatan di sini koefisien fugasitas untuk gas ideal itu adalah 1. Nah, ingat kan kemarin seperti bukan kemarin, tadi juga kita bicara bahwa kalau misalnya gamma itu ya kan koefisien aktivitas itu sama dengan 1 itu dia tidak ada interaksi. Nah, kalau tidak ada interaksi kan berarti dia itu adalah ideal gitu ya. Nah, jadi berarti sama juga. Berarti kalau dia koefisien fugasitasnya adalah 1, itu kita asumsikan dia adalah gas ideal. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pH. Jadi tadi kan kita ada koefisien aktivitas, ada koefisien fugasitas. Nah, sekarang kita masuk ke pH. pH itu kan biasanya kita perhitungannya adalah negatif logaritma konsentrasi H+, ya. Nah, ternyata kalau kita pakai yang seperti ini, dia tidak akurat untuk semua konsentrasi. Nah, lebih akurat kalau misalnya yang kita pakai itu adalah pH itu sama dengan negatif logaritma dari aktivitasnya si H+. Ya. Nah, jadi di sini konsentrasi pH itu lebih bisa dihitung dengan memakai negatif logaritma koefisien aktivitas. Ya. Nah, jadi makanya kalau kita ingat lagi belajar hukum Beer ya, Beer and Law, hukum Beer yang untuk spektroskopi itu ya, yang untuk menentukan pH. Nah, itu sebenarnya dia ada kelemahannya ya. Karena ada untuk beberapa konsentrasi tertentu, untuk beberapa konsentrasi tertentu tuh ketika dipakai konsentrasi, nah dia tidak akurat.
Nah, tadi kan ada contohnya bahwa kalau misalnya larutannya pekat, nah, sebenarnya kalau dipakai konsentrasi itu tidak akurat. Lebih akurat kalau misalnya aktivitas yang dipakai. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke latihan. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa tujuan menggunakan aktivitas daripada konsentrasi? Apa jawabannya di sini? Kenapa pada satu keadaan dia dipakai konsentrasi, tapi pada keadaan lain dia pakai aktivitas. Jadi kenapa lebih diinginkan gitu, lebih baik kalau memakai aktivitas? Biasanya konsentrasi itu pada larutan yang bagaimana? Tadi. Larutan encer ya, Mas. Larutan encer. Jadi kalau larutannya encer, dia konsentrasi. Nah, sementara kalau dia larutannya pekat, dia aktivitas. Nah, jadi makanya lebih akurat kalau kita misalnya menghitung sesuatu dengan memakai aktivitas, ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, jika rasio fugasitas terhadap tekanan gas ideal adalah satu, berapakah koefisien aktivitasnya? Jadi kalau fugasitas sama dengan satu itu kan gas ideal, ya kan? Tekanan gas ideal. Jadi kalau seperti itu berapa koefisien aktivitasnya? Hmm? Satu ya. Tadi ingat nggak? Bahwa kalau misalnya gas ideal, fugasitasnya satu. Nah, ingat nggak interaksi yang tadi itu kan itu menyatakan koefisien kan gamma. Itu menyatakan aktivitas. Nah, gamma sama dengan satu itu menunjukkan tidak ada interaksi. Nah, berarti koefisien aktivitas dari gas ideal itu adalah sama dengan satu. Ya. Nah, ini jika pH tidak sama dengan negatif logaritma H+, mengapa perhitungan menunjukkan keasaman yang benar? Jadi kan pH ini kan sebenarnya tadi saya bilang lebih baik kalau dia memakai konsentrasi dari aktivitas, ya kan? Nah, jadi maksudnya negatif logaritma aktivitas. Nah, tapi kenapa keasaman itu benar? Jadi keasaman itu benar karena lebih keasaman itu kan dia dihitung lebih mengikuti hukum Bir ya, hukum Bir. Nah, jadi makanya walaupun lebih akurat memakai negatif logaritma aktivitas ya, tapi kan penentuan keasaman itu memakai hukum Bir. Nah, oke, nomor 4, jika konsentrasi tidak akurat, apakah itu berarti kita mulai hanya menggunakan aktivitas saja? Bagaimana? Nah, nomor 3 sama nomor 4 ini ada kaitannya. Hukum Bir itu boleh nggak untuk konsentrasi yang pekat? Berlaku nggak? Tidak berlaku ya. Hukum Bir itu hanya berlaku untuk konsentrasi yang rendah. Begitu konsentrasinya sudah pekat, hukum Bir itu tidak berlaku. Nah, makanya kan penghitungan pH itu dia memakai hukum Bir. Nah, makanya negatif logaritma H+ ini dia bisa berlaku. Nah, berarti kan konsentrasi ini tidak akurat. Apakah memang kita harus memakai aktivitas saja terus? Tentunya enggak ya. Kenapa tadi? Karena kalau misalnya dia larutannya encer, nah konsentrasi itu akurat.
Tapi begitu larutannya pekat, nah disitulah konsentrasi itu tidak akurat. Nah jadi makanya aktivitas ini hanya kita pakai kalau konsentrasinya pekat. Ya, kalau konsentrasi larutan tersebut adalah pekat. Ini dia jawabannya. Kalau kalian mau mencatat gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya, belum. Oke, ini udah selesai dicatat? Belum, Mem. Nah, udah Belum. ya? Belum? Oke. Belum, Mem. Oke, silakan catat dulu. Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai kan? Menyatat ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kalau ada campuran. Ya. Nah, campuran ini kan berarti dia lebih rumit lagi gitu ya. Misalnya berarti kan kalau ada campuran itu ada cairan murni, ada zat terlarut, ada pelarut, kan? Nah, sini kita bisa lihat bahwa misalnya untuk campuran itu ada gaya kohesif, ya. Nah, berarti ada juga interaksi antar molekul yang berbeda. Nah, ini contohnya adalah misalnya minyak dengan benzen atau minyak dengan air. Nah, kalau minyak dengan air itu campurannya homogen atau enggak homogen? Kalau kalian campur minyak dengan air. Tidak homogen. Tidak homogen kan? Karena homogen itu kan berarti ketika kita mencampurkan dua komponen, kita nggak bisa lihat perbedaannya. Sementara kalau kita campurkan minyak dengan air, nah dia kan nggak bercampur kan? Nah, nggak bercampur. Bisa kita lihat minyaknya, ya kan, ngambang-ngambang. Dia tidak dalam satu fase gitu ya. Nah, sementara kalau minyak dengan benzen, dia itu homogen. Nah, jadi makanya di sini kita sebutkan bahwa kalau antar molekul itu molekul yang sama suka dengan molekul yang sama. Jadi hanya molekul yang sama yang larut dengan molekul yang sama. Ya. Nah, kenapa? Karena kita lihat air itu dia polar atau non polar? Polar, Mem. Polar. Nah, bagaimana dengan benzen? Benzen itu polar atau non polar? Benzen. Polar, Mem. Non-polar, Mem. Oh, yakin kalian? Benzen itu polar atau non polar?
Non-polar, ma'am. Non-polar ya. Benzen itu non-polar kan? Nah, kalau misalnya saya bilang kan tadi, polar itu bagaimana? Kalau misalnya dia ada parsial positif, ada parsial negatif. Benzen itu kan walaupun dia dalam bentuk cycling kan, siklik, dia bentuk ring gitu ya. Tapi semuanya C. Ya kan, C dengan H. Yang berarti parsial positif ya, C. Nah, berarti dia non-polar. Nah, sementara si air itu ada oksigen, ada hidrogen, yang berarti ada parsial positif, ada parsial negatif. Maka kita sebut si air itu adalah polar. Nah, berarti minyak itu kebanyakan dia itu kan fatty acid gitu-gitu kan. Nah, dia asam lemak gitu misalnya. Nah, dia itu adalah non polar. Nah, karena itu dia lebih suka dengan benzen. Ya. Oke. Kita masih ada waktu 5 menit ya. Nah, jadi proses pencampuran ini ya kan kita bisa sebut ada proses yang spontan. Nah, bagaimana persyaratan proses spontan ini kalau misalnya entropi dari larutannya itu meningkat. Nah, begitu meningkat entropinya, nah, prosesnya spontan, berarti campurannya yang kita bentuk itu adalah larutan yang homogen. Ya, homogen. Nah, ini berarti kan kalau dia homogen berarti kan tidak dia satu fase dia semua. Nah, berarti kalau dia satu fase semua, berarti molekul zat terlarut ini distribusinya merata dalam molekul pelarut. Ya. Nah, inilah proses pencampuran. Nah, kadang-kadang ada juga perpindahan panas terjadi. Ya. Nah, ada nanti kalau misalnya beberapa larutan itu, misalnya kita campurkan dua komponen, ada juga misalnya ada panas yang dihasilkan seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi ada juga dia membutuhkan panas baru tercampur. Ya, nah inilah proses pencampuran. Nah, jadi kalau perpindahan panas itu, ya tentunya kita harus mempelajari entalpi jadinya. Karena dari entalpi inilah kita bisa mengukur bagaimana perpindahan panas, perubahan energi panas. Nah, caranya bagaimana rumusnya? Rumusnya berarti kita harus tahu berapa entalpi dari produk, ya. Kita kurangkan dengan entalpi dari reaksi. Nah, itulah reaksi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai entalpi dari larutan. Ya. Nah, jadi ada proses tadi kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar bahwa pertama kalau misalnya larutan non ideal itu ya kan berarti interaksi antar molekul itu harus diperhitungkan. Nah, yang kedua, ternyata dalam proses pencampuran itu akan ada perpindahan panas, ya, perpindahan panas. Perpindahan panasnya itu bisa endotermik. Kalau misalnya dia butuh disuplai panas, berarti kan endotermik. Tapi bisa juga ketika dicampur dia menghasilkan panas. Nah, itulah yang kita sebut eksotermik. Ya. Nah, jadi ini berarti kan kita bisa buat lagi berarti delta H lebih besar dari 0. Berarti kalau entalpinya positif, dia itu endotermik. Ya. Kenapa endotermik? Karena berarti entalpi produknya itu lebih besar dari reaktannya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, entalpi lebih kecil dari 0, ya kan? Yang tadi saya bilang ketika dicampur ada panas di wadahnya itu. Nah, itulah dia eksotermik. Ya.
eksotermik, yang berarti dia negatif, berarti reaktannya itu lebih banyak energinya daripada produk. Jadi dilepaskan energi baru produknya terbentuk, gitu ya. Nah, inilah entalpi larutan ya, entalpi dari larutan. Oke. Selesai ini belum ya? Belum. Ini ada 3 langkah penentuan entalpi larutan ya. Nah, jadi pertama itu, jadi kan kalau kita mau membuat larutan itu kan berarti kita mencampurkan ya, mencampurkan beberapa komponen menjadi satu. Nah, dia apakah dia bisa pelarut? Kita campurkan pelarut dengan zat terlarut. Sebentar dulu ya. Oke, nah berarti pertama itu kan kalau kita mau menghitung entalpi larutan, ya kan? Nah pertama itu entalpi itu digunakan untuk memisahkan molekul zat terlarut, ya. Nah untuk memisahkan molekul zat terlarut itu biasanya endotermik karena dibutuhkan energi untuk memisahkan molekul zat terlarut. Nah, itulah entalpi pertama. Nah, entalpi yang kedua juga adalah berarti kita membutuhkan energi untuk memisahkan molekul pelarut. Ya, molekul pelarut. Jadi molekul zat terlarut perlu dipisahkan, nah berarti membutuhkan energi. Nah, molekul pelarut juga perlu dipisahkan. Nah, itu juga membutuhkan energi. Nah, selanjutnya entalpi yang ketiga itu, ya kan, ketika kita menggabungkan molekul zat terlarut dan pelarut. Nah, inilah ketika zat terlarut dan pelarut digabungkan, nah biasanya ada panas yang dihasilkan. Nah, makanya kita sebut delta Ha3 ini adalah reaksi eksotermik. Nah, jadi makanya di sini ada 3 tahapan dalam pembentukan larutan. Yang pertama itu adalah pemecahan molekul zat terlarut. Yang kedua adalah pemecahan molekul dari pelarut. Nah, yang ketiga adalah penggabungan antara zat terlarut dan pelarut. Ya. Nah, jadi entalpi larutan ini ya merupakan penggabungan dari delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Ya. Nah, jadi kalau delta H1 endotermik, nah delta H2 endotermik, delta H3 adalah eksotermik. Nah, jadi kalau ini apakah ini endotermik atau eksotermik bergantung pada masing-masing besaran di sini. Ya. Jadi nanti bisa juga ini kan hasil dari ini bisa juga ini endotermik atau eksotermik, tapi yang pasti yang delta H1, delta H2 ini adalah endotermik, nah, delta H3 adalah eksotermik. Nah, berarti di sini reaksi endotermik itu terjadi kalau gaya kohesifnya rusak. Ya. Tapi reaksi eksotermik itu terjadi kalau molekulnya secara bebas berinteraksi atau bereaksi.
ya. Jadi kalau misalnya reaksi endotermik, kalau gaya kohesifnya rusak, nah reaksi eksotermik kalau molekulnya bereaksi dengan bebas. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Berarti minggu depan kita masuk ke bagian kedua dari larutan non ideal. Oke.